Tes. Bicara dia. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat deh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari keluarga SMP 1 Lampasio. SMP 2 Lampasio. Terima kasih. Baik anak-anak, kami memperkenalkan diri dulu. Kami di sini adalah tim dari SMK Negeri 1 Toli-Toli, khusus datang kemari mau jumpa dengan kalian di sini, mau lihat SMP 2 Lampasio, dan sekalian kami memperkenalkan sekolah. Sudah pernah dengar SMK 1 Toli-Toli? Sudah dengar? Tahu di mana? Di mana? Di Nopi. Itu SMK 2 sayang. SMK 1 Toli-Toli, tolong dicatat. SMK 1 Toli-Toli letaknya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 40. Tepatnya di depan SMP 3 Toli-Toli. Sudah tahu? Oke. Tak kenal maka tak? Saya. Oke, nah saya maka tak cita, mari kita perkenalan dulu. Di Pak Wiji. Dengar suara saya deh. Iya, waktu kita mau tes. Pegang itu. Bejok. Oke, dengar adik-adik? Iya. Ya, saya perkenalkan dulu Kepala Sekolah SMK 1. Beliau bernama Bapak Mudasir, Sarjana Pendidikan. Tes. Oke. Sekali lagi saya memperkenalkan beliau. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli itu bernama Bapak Mudasir, Sarjana Pendidikan. Tolong diingat, di akhir pertemuan orang mau bagi-bagi kulkas 5 pintu. Dengar. Di sekolah di SMK 1 itu ada 4 wakasek. Yang pertama ada wakasek kurikulum. Wakasek kurikulum, beliau itu tidak bersama kita di sini. Bernama Bapak Asri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, tetapi ada beliau dibantu oleh Pokja Kurikulum. Mari berdiri Bapak. Iya, silakan diperkenalkan. Namanya beliau adalah Bapak Irwan Tarpono, Sarjana Pendidikan. Sebentar untuk kurikulumnya kita perkenalan dulu. Yang berikutnya Wakasek Sarana Prasarana. Kebetulan bapaknya ada di sini dari tadi yang memperbaiki mic. Tolong dulu Pak, berdiri. Iya, beliau bernama Bapak Badwi, Sarjana Pendidikan. Kemudian Wakasek Kesiswaan tidak bersama kita Bapak Ramin Kataidi, tetapi ada pendampingnya Pokja Kesiswaan. Mari Bu. Iya, Ibu Ana Mulyana, Sarjana Pendidikan. Lanjut, Wakasek yang terakhir itu Wakasek Hubin, ada bersama kita. Mari Ibu berdiri dulu. Iya, Ibu Dr. Anda Farida Made Dotu Tinggi. Beliau lengkap timnya bersama Pokjanya. Mari Bu berdiri. Ibu Mahdalea, Sarjana Pendidikan Islam ya. Masih ada yang belum dikenalkan di sini. Masih banyak. Itu baru Wakasek deh. Di SMK 1 ada 7 program keahlian. Apa semua itu? Yang pertama, pemasaran. Kenapa? Ada yang belum dikenalkan? Mau memperkenalkan diri? Atau mau bertanya? Tunggu, sahabat bertanya. Yang pertama, jurusan pemasaran. Pemasaran, untuk jurusan pemasaran, ketua jurusannya itu Ibu Masti Panju, tidak bersama kita, tetapi tim teaching dari pemasaran ada ikut. Mari, itu beliau ya, berdiri di situ, bernama Bapak Irwan, Sarjana Pendidikan.
Di sini beliau juga sebagai pembina OSIS di SMK 1. Jadi yang berkaitan dengan OSIS-OSIS siswa-siswa beliau. Yang berikutnya jurusan MPLB. Jurusan MPLB di sini ketua jurusannya juga tidak ikut, bernama Bapak Budi Budiman, tetapi kepala labnya ikut. Mari Bapak Guntur. Ini dia, ya. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang MPLB apa semua ada sama mereka. Lanjut, jurusan yang ketiga itu adalah jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Kebetulan ketua jurusannya ikut. Itu Ibu Rahmawati Sarjana Ekonomi. Lanjut, jurusan yang keempat adalah jurusan telekomunikasi, teknik komputer, jaringan dan telekomunikasi. Ketua jurusan tidak ikut, Ibu Wahyuningsi, tetapi kepala lab ikut. Mari Ibu Rusdiana, Sarjana Sains. Berikutnya jurusan layanan kesehatan. Ketua jurusannya ada ikut. Ya, ini dia Bapak Haji Ruslan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beri tepuk tangan dulu karena Mas Budi sekali ini. Kenapa dulu? Ya, jauh-jauh ini kalau berkontor ini ya. Lanjut. Dan yang terakhir, sudah 7 ya? ULP, jurusan ULP. Ketua jurusannya tidak ikut bersama kita, Ibu Risna Jafar Karim, tetapi tim teachingnya ada ikut. Bapak Irwan Tarbono, nanti beliau yang menjelaskan ya. Dan yang terakhir jurusan teknologi farmasi. Teknologi farmasi itu saya sendiri. Tolong dicatat nama saya, Ibu Faradila. Siapa tahu nanti mau ketemu Ibu Faradila. Saya di sini sebagai ketua jurusan teknologi farmasi. Baik, mempersingkat waktu, kita masuk di bidang kurikulum. Mari Pak, silakan. Bagian kurikulum. Di SMK ada yel-yel. Jadi kalau saya bilang SMK, Anda jawab bisa. Kalau saya bilang, oh sorry, masih ada anakku 2 ganteng di sini. Tapi ini deh, semua yang ikut dengan kami ini lengkap ya. Ini semua mereka adalah pengurus OSIS. Ya, pengurus OSIS. Ganteng-ganteng mereka ya. Ini baru sebagian kecil. 1000 siswa di SMK 1 nak. Semua rata-rata ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apalagi kalau kalian masuk, Masya Allah. Silakan. Ya, kalau saya bilang SMK, bilangnya bisa. Saya bilang SMK lagi, yang kedua bilang hebat. Begini tangan ya. Kemudian satu kali lagi SMK berarti luar biasa. Kita uji. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Terima kasih. Ini calon-calon SMK. Mari Bapak, silakan. Kurikulum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi luar biasa. Selamat pagi. Mantap sekali. Tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih Bu Faradila sebagai host yang sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya perkenalkan untuk adik-adik, siswa-siswa yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Irwan Tarbono SPD. Saya sarjana pendidikan. Saya S1 matematika. Jika kalian di SMK 1 nanti kita belajar tentang matematika, dan saya juga pernah mengajar di MTS. Inilah siswa saya dari MTS Al-Herat Sandana. Saya juga mengajar di IPS. Saya asalnya dari Ambon. Saya dari Ambon sampai ke Toli-Toli masuk ke SMK 1. Masa kalian dari Lambasia jadi bisa masuk ke SMK 1? Jauh kan? Kalau tidak percaya tanya siswa saya. Saya asalnya dari Ambon. Saya saudara sepupunya Vicky Salamor. Oh, Vicky Salamor? Tahu. Nanti sebentar kita menyanyi lagunya Vicky Salamor. Bayangkan saya jauh dari Ambon bisa masuk ke SMK 1. Masa cuma dari Lampasio naik motor tidak bisa masuk ke SMK 1? Jalan sudah bagus, tapi saya lihat jalannya jaga sekali tiap hari. Sia-sia kalau kalian 3 tahun kalian melewati masa ketika kalian tidak sampai banyak orang yang harus kalian kenal, banyak lingkungan di sana.
dengan 1.000 orang, masa itu nggak bakalan terulang. Hanya 3 tahun itu di SMK Negeri 1 Toli. Setelah kalian lulus, kalian dewasa, kalian mengenal masa, banyak teman. Kalian di sini cuma 40 orang, teman hanya sebatas ini. Kalau kalian di SMK 1, kalian banyak teman. Ketika di kota, kalian mulai kenal itu kota. Oh, ternyata kota Toli-Toli pergaulan di kota seperti ini. Baik, untuk pembelajaran di SMK, karena bidang kurikulum pasti tentang bidang pembelajaran. Di SMK Negeri 1 Toli-Toli dia sudah menggunakan pembelajaran kurikulum merdeka yang berfokus pada pengembangan keahlian dan kompetensi di SMK kejuruan, sehingga kalian setelah lulus dari SMK kalian siap untuk bekerja. Di SMK itu beda dengan SMA. SMK dia teorinya hanya 30%, prakteknya 70%. Jadi tidak tiap hari dari pagi sampai sore kita teori terus. Kita teorinya hanya 30% dan prakteknya 70%. Jadi tidak bosan untuk pembelajaran di SMK. Setelah teori kita praktek. Ada 7 program keahlian. Ketika kalian memilih jurusannya, kalian dikembangkan kemampuan dan skill. Setelah kalian lulus dari SMK, langsung kalian siap untuk bekerja. Kalau kalian sudah bekerja, kalian dengan pakaian rapi di sebuah instansi perkantoran, sebuah perusahaan. Pas kalian bawa keluar dari SMK, kalian lulus dengan ijazah, kalian dengan sertifikat PKL, kalian tinggal melamar. Dari mana, Dek? Dari SMK Negeri 1 Toli-Toli. Tahu keunggulannya bahwa siswa-siswa di sana adalah siswa keunggulan karena dia adalah SMK Negeri 1 Toli-Toli pusat keunggulan. Tidak diragukan instansi atau perusahaan yang menerima siswa dari SMK 1 karena mereka tahu kemampuan dan skill dari SMK Negeri 1. Kalian tinggal melamar. Oh, saya ijazah dari SMK 1. Saya punya sertifikat PKL, bukti bahwa saya pernah lakukan praktek kerja lapangan selama 6 bulan. Punya bukti sertifikat. Bedanya dengan SMA. SMA tidak punya sertifikat. SMA hanya ijazah. Biar kalian korbankan 3 tahun kalian dari Lampasio dari Sibeya ke kota, asalkan 3 tahun setelah kalian lulus siap bekerja. Mak, saya mau masuk di SMK 1. Tadi ada bisnya. Ada bisnya SMK 1. Jurusan apa? Jurusan usaha layanan pariwisata. Ada bisnya, Mak. Cuma hanya satu-satunya yang ada di Toli-Toli, Mak. Tidak ada di SMK lain. Ada yang sudah punya niat untuk masuk di SMK 1? Yang sudah punya niat? Yang sudah punya niat, sudah lirik-lirik atau sudah tahu tentang itu SMK 1? Ada yang sudah niat untuk masuk ke SMK 1? Kita mau lihat yang sudah punya rencana. Ada? Untuk masuk ke SMK 1 Toli-Toli. Hidup itu pilihan, harus tentukan pilihanmu yang tepat. Ingat, harus tentukan pilihan yang tepat. Jangan sia-sia 3 tahun kau belajar, baru setelah itu kau nganggur. Di SMK itu setelah kau lulus, dia namanya BMW. Dia siap bekerja. BMW bekerja, melanjutkan. Kalian bisa melanjutkan untuk kuliah dan berwirausaha. Itu kelebihannya SMK. Apa bedanya SMK dengan SMA? SMK tadi itu kelebihannya. Kalian setelah lulus bisa bekerja, siap bekerja langsung. Ditambah lulusan SMK. Biasanya loker harus dia bilang siswa lulusan SMK siap diterima asal lulusan SMK. Bisa kuliah, melanjutkan kuliah, langsung siap berwirausaha karena kalian punya pengalaman. Baik, itu untuk pembelajaran di SMK. Nanti kalian lebih kenal lebih jauh tentang pembelajaran SMK di masing-masing 7 keahlian atau program.
keahlian di SMK 1 akan menjelaskan. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Iro Kartono. Iya, sekedar informasi anak-anakku semua, untuk masuk di sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli semuanya gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali untuk masuk. Dan tidak ada sistem zonasi. Terus Anda ketahui ya, tidak ada yang dibilang orang Lampasio tidak boleh masuk. Tidak. Mau Lampasio, mau Sony, mau Bangkir, mau Godege, semua kami terima di SMK 1. Oke? Itu dari kurikulum. Kita lanjutkan dari sarana prasarana. Mari Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah yang persilahkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat ini dalam rangka untuk sosialisasi penerimaan siswa baru. Ya, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, ya, bahwa saya akan menjelaskan, ya, apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ya, ya. Yang pertama, saya langsung saja. Ya. Yang pertama itu adalah aula. Ya. Jadi aula ini, tahu namanya aula? Apa itu aula? Apa itu aula? Ya. Apa itu aula? Tahu ya? Tempat pertemuan. Ya. Jadi aula di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu berada di tingkat 2. Ya, lantai 2. Nah, posisinya. Nah, jadi kita harus naik tangga dulu. Dan di aula ini di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu sangat luas, cukup luas ya. Ya, jadi bisa menampung sampai 300 orang. Ya. Jadi 300 orang bisa dimuat pada aula ini, ya. Kemudian di aula SMK Negeri 1 Toli-Toli itu juga ya punya fasilitas yang lengkap. Nah, sehingga yang menggunakan aula ini bukan cuma siswa SMK Negeri 1 Toli-Toli, tetapi hampir semua di instansi di Kabupaten Toli-Toli itu hampir pernah menggunakan. Ya, karena kenapa? Yang seperti yang saya katakan tadi, fasilitas yang ada di dalam itu lengkap, kemudian luas, ya, bisa menampung sampai 300 orang. Nah, sehingga sangat representatif, ya. Kemudian berikutnya ada kantin, ya. Kantin di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu ada 11, ya. Dan semuanya permanen. Ya, semua permanen. Nanti saya perlihatkan gambarnya bagaimana itu kantin dari SMK Negeri 1 Toli-Toli, ya. Dan kantinnya ini bisa menampung sampai 1.000 orang, ya. Karena kita sudah memperluas kantin ini, sehingga daya tampungnya juga bertambah, bisa menampung sampai 1.000 orang. Karena siswa di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu ada 1.000 orang. Ya, jadi harus kantinnya juga harus luas, ya. Kemudian yang ketiga ada lapangan olahraga, ya. Ada lapangan olahraga. Jadi lapangan olahraga ini ada berbagai macam olahraga. Ada volleyball, ada futsal, ya, dan lain-lain, ya. Jadi ini bisa digunakan lapangan itu ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan olahraga. Yang terkait dengan pelajaran olahraga itu adalah penjas, ya. Ya, mereka olahraganya di situ, lari-lari, keliling, karena cukup luas, ya, lokasinya. Nah, kemudian berikutnya ada bus pariwisata. Nah, ini ada bus pariwisata, ya, yang kita naiki kemarin itu adalah bus pariwisata, bus SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ada yang depan itu, cukup besar.
dia bisa menampung sampai 27 orang. Ya, sekaligus, ya. 27 orang sekaligus. Ya. Jadi bus pariwisata ini sebenarnya khusus di jurusan pariwisata, tapi seluruh siswa SMK Negeri 1 Toli-Toli itu bisa menggunakan ini. Ketika itu kegiatan yang terkait dengan kegiatan sekolah, ya. Jadi dimanapun bisa dipakai, ya. Selama itu adalah kegiatan sekolah, ya. Misalnya mau ke Palu, pakai bus. Mau ke Makassar dan seterusnya, bisa dipakai ini bus, ya. Nah, kemudian ada alat seni, ya. Alat seni ada marching band. Tahu marching band? Tahu? Tahu marching? Kalau drum band tahu kan? Tahu? Tahu ya? Yang bunyi-bunyi itu, yang dipukul-pukul. Tahu kan? Ya, marching band. Kita peralatan marching band di SMK itu lengkap. Ya. Jadi marching band ini bukan cuma tampil di Toli-Toli, pernah tampil di Toli ya. Pernah juga tampil di Makassar, di Palu. Itu pernah mengikuti lomba dan alhamdulillah dapat juara. Di Palu itu pertama itu dapat juara 1 umum. Ya. Nah, jadi cukup. Ya. Ya. Jadi prestasi-prestasi ini ditunjang dengan prasarana yang lengkap. Kemudian band. Nah, ada band. Tahu band? Tahu kan? Yang band itu, alat band itu ada apa semua? Hah? Ada gitar kan? Ada apa namanya? Piano, keyboard, ya. Ada drumnya, ya. Jadi itu lengkap di sana. Ketika kalian punya apa namanya minat, ya, terkait dengan band ini, ya bisa dipakai. Kita bisa gunakan alat ini. Kemudian ada tari tradisional, alatnya juga lengkap. Nah, ini tari tradisional juga ini sering tampil di provinsi, di Palu, dan sering mengikuti lomba dan alhamdulillah juga sering dapat juara, ya. Jadi itu. Dan masih banyak alat-alat seni lain yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Yang berikut adalah laboratorium komputer. Ya, di sini ada laboratorium komputer, tak? Ada kan? Nah, kalau di SMK itu ada 3 laboratoriumnya. Ya, ada 3 laboratorium komputernya. Dan laboratorium komputer ini juga bukan hanya dipakai oleh siswa, tetapi banyak yang memakai. Ya, instansi yang lain itu juga ada sering memakai. Misalnya kalau mau ujian CPNS, ujian P3K, ujian universitas terbuka, ujian akademi keperawatan, nah, mereka sering pakai lab komputer ini. Nah, kalau kita hitung secara keseluruhan komputer yang ada di SMK itu ada hampir sekitar 300 unit. Ya, ada sekitar 300. Makanya fasilitas itu cukup lengkap. Nah, sehingga instansi-instansi lain itu larinya semua ke SMK ketika ada ujian online, ya, memakai komputer. Nah, dan kemudian juga fasilitas wifi-nya juga cukup lengkap, ya. Kemudian yang berikut ada laboratorium tiap program keahlian. Tadi disampaikan itu ada 7 program keahlian. Jadi setiap program keahlian itu punya lab masing-masing. Jadi kalau 7 program keahlian berarti labnya juga ada 7. Jadi masing-masing punya lab. Ya, jadi prakteknya masing-masing, ketika ada praktek mereka masing-masing praktek. Ya. Kemudian yang berikutnya ada klinik kesehatan. Nah, ini klinik kesehatan ini kita bekerja sama dengan dokter. Nah, sehingga bisa melayani masyarakat untuk berobat. Ya, terkait dengan kesehatan ini, ya. Jadi semua bisa melakukan pengobatan di klinik kesehatan. Ini berada pada jurusan layanan kesehatan. Kemudian berikutnya ada mini banking. Ya, mini banking itu kita bekerja sama dengan Bank Sulawesi Tengah. Pernah dengar Bank Sulawesi Tengah? Pernah? Nah, kita kerjasama di situ. Ya, jadi aktivitas yang dilakukan di bank itu, aktivitas yang biasa dilakukan di bank itu juga dilakukan di mini banking di SMK Negeri 1 Toli-Toli.
Misalnya membuat buku tabungan, ya, menyetor uang, mengambil uang, bisa dilakukan di sana. Ya, jadi semua aktivitas yang terkait dengan bank itu juga bisa dilakukan di mini banking karena ada kasirnya juga di sana, ya. Kemudian yang berikutnya adalah business center. Ya, business center ini kita bekerja sama dengan Alfamidi. Tahu Alfamidi? Apa yang dijual di Alfamidi itu? Hah? Banyak makanan dan minuman, ya. Nah, kita bekerja sama dengan Alfamidi. Ya, jadi business center ini sama dengan swalayan, sama dengan di Alfamidi karena fasilitas yang ada di Alfamidi itu hampir sama yang ada di business center. Makanan dan minumannya juga itu cukup lengkap, ya. Dan tempatnya juga sangat luas, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada ruang produksi. Nah, jadi ruang produksi ini itu terkait dengan jurusan teknologi farmasi. Jadi teknologi farmasi ini ada produk yang dihasilkan dari siswa, praktek siswa. Apa itu? Yang dihasilkan itu adalah minyak cengkeh dan minyak kemiri. Nanti dijelaskan ke jurusannya, ya. Nah, jadi ini produknya dan ini bisa dipasarkan dan bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Ya, karena ini sekarang ini sementara kita urus untuk Balai POM, ya, supaya bisa dipasarkan secara umum. Dan ini sebenarnya sudah digunakan, sudah banyak yang menggunakan, khususnya yang berada di kota Toli-Toli. Ya. Nah, berikutnya, ya, yang terakhir itu adalah perpustakaan. Kita juga punya perpustakaan, ya. Perpustakaan di SMK Negeri 1 Toli itu luas. Kurang lebih luasnya seperti ini, ya. Kurang ini, sampai sana, ya. Seperti itu. Ada kemudian bukunya lengkap. Setiap tahun kita mengadakan buku pelajaran. Jadi hampir setiap siswa itu dapat jatah untuk buku cetak masing-masing. Nah, sehingga ketika mereka mau belajar atau kalian mau belajar, tinggal pinjam buku di perpustakaan dan itu akan difasilitasi, ya. Nah, berikutnya ini ada beberapa gambar. Nah, ini seperti ini modelnya ini. Business center swalayan kita di SMK Negeri 1 Toli. Nah, kita bekerja sama dengan Alfamidi. Seperti ini yang di luar, model di luarnya ini seperti itu, ya. Kemudian ini model transaksinya seperti ini. Jadi transaksi yang ada di dalam itu juga sudah modern, ya, sudah menggunakan kasir seperti itu, ya. Kemudian AKL. Nah, tidak ada gambar ini. Nah, jaringan berarti, ya. AKL tadi, Bu. AKL. Nah, ini AKL, ini bank mininya, bank mini. Ini tim teachingnya. Kemudian ini transaksi yang dilakukan di bank mini. Seperti yang ada di bank. Peralatannya juga lengkap. Jadi di dalam, ya, seperti ini modelnya, ya. Nah, berikut. MPLB. Nah, ini ada mesin fotokopi. Di SMK Negeri 1 Toli itu ada mesin fotokopinya yang akan dikelola oleh MPLB, administrasi manajemen perkantoran, ya, dan layanan bisnis, ya. Berikut. ULP. ULP kita ada bus ini, seperti gambar bus. Dan ini proses prakteknya di dalam lab, ya. Nah, seperti ini modelnya, ya. Kemudian berikut ada ini TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam lab, ya, khususnya di TJKT. Kita belajar untuk jaringan, belajar tentang fiber optik, wifi, ya. Nanti secara umum, secara jelas dijelaskan oleh kepala labnya, ya. Berikut ada ini tadi, ada klinik yang seperti tadi. Ini khusus pada layanan kesehatan. Ada kliniknya, lengkap juga sarananya. Ada tempat tidurnya, ya. Ada ruang tunggunya, ada ruangan khusus dokternya dan sebagainya. Lengkap, ya. Berikut.
produk, kemudian ini produk layanan kesehatan. Ini ada produknya. Ini hasil dari siswa juga. Namanya puding sedap. Nanti dijelaskan oleh ketua jurusannya. Lanjut. Ya. Nah ini tadi teknologi farmasi. Ini kegiatan yang dilakukan di lab, khususnya di teknologi farmasi, dan dihasilkan ini produknya, minyak cengkeh dan minyak kemiri yang bisa dipakai Pak Urut, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan lab, baik teknologi farmasi maupun kesehatan. Ah, ini seperti ini modelnya kantinnya, permanen ya. Ada 11. Dan ini kita sudah sekarang menambahkan lagi. Bulan lalu kita tambahkan lagi di depan supaya lebih banyak lagi siswa yang bisa ditampung di situ. Ya, saya kira seperti itu. Ya, bagaimana? Jelas? Sebenarnya masih banyak fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Namun saya tidak bisa jelaskan secara satu persatu karena keterbatasan waktu. SMK? Bisa. Nah, SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Kompak lagi, satu kali lagi, ya. Kompak. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Ya, jadi kalian tinggal mendaftar di SMK Negeri 1 Toli-Toli karena yelnya sudah dihafal. Ya? Ya, tinggal mendaftar. Kalau mau lebih jelas, sarana yang ada di SMK Negeri 1 Toli, kalian bisa jalan sekaligus kalian mendaftarkan diri. Oke? Jelas? Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Badri, Sarjana Pendidikan. Itu tadi semua aset di sekolah kita. Ya, mulai dari jurusan pemasaran sampai di jurusan farmasi sudah lengkap diberitahukan. Tinggal tentukan pilihanmu semua. Untuk lebih jelasnya tadi baru aset, kita ke bagian kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Mulyana, Sarjana Pendidikan. Mari Bu. Baik, terima kasih host kita yang sangat cantik. Cantik kan? Cantik. Cantik dong. Oke. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, namanya Ibu adalah Ana Mulyana, Sarjana Pendidikan. Jadi Ibu di SMK 1 itu selain sebagai pekerja kesiswaan juga guru matematika. Insya Allah kalau masuk di SMK 1 belajar matematika itu tidak sulit, karena saya dengan Pak Irwan ini sama-sama guru matematika. Ibu Faradila, insya Allah belajar matematika itu menyenangkan. Selama ini belajar matematika yang menyenangkan tidak? Tidak. Nanti masuk SMK 1, saya jamin kamu tidak pusing masuk di SMK 1, tidak pusing untuk belajar matematika. Oke? Oke? Baik anak-anakku, sebenarnya di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu banyak juga anak-anak dari Lampasio, banyak juga anak-anak dari Sibea. Ada temannya di sini yang masuk SMK? Ada. Jadi kalian bisa mengikuti jejaknya mereka. Masuk di SMK 1 itu ternyata banyak keuntungannya, ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Irwan Tarmono bahwa kita tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga praktek. Jadi di SMK 1 itu sendiri memang lebih banyak prakteknya, ya. Kenapa sih di SMK 1 itu lebih banyak prakteknya? Anak-anakku sekalian, SMA dan SMK itu berbeda, ya, berbeda. Kalau di SMK itu kamu dipersiapkan untuk melakukan 3 hal ketika sudah lulus. Bisa berwirausaha, bisa melanjutkan kuliah, bisa langsung bekerja, ya. Jadi ada 3 pilihannya, dan itu ada sertifikat nanti yang kamu terima, sertifikat PKL, sertifikat UKK, dan juga ijazah. Kalau di SMA hanya 1, ijazah doang. Kalau di SMK ada 3 yang dia terima. Oke? Kemudian ini membuka banyak peluang karir. Jadi yang seperti saya katakan tadi anak-anakku sekalian, bahwa
pemerintah itu membuat SMK itu tujuannya satu. Harapannya sih kamu langsung bisa bekerja, langsung bisa berwirausaha, langsung dapat cuan, uang. Oke? Ya, itu yang membedakannya dengan SMA. Kemudian anak-anakku sekalian, kebetulan ibu juga sudah menangani penerimaan peserta didik baru selama beberapa tahun. Itu bebas biaya pendaftaran, jadi 0 rupiah ya. Jadi kalau ada yang bilang masuk SMK 1 itu mahal, itu adalah hoax. Jadi masuknya gratis. Ibu, bagaimana cara mendaftarnya? Caranya bisa dua, bisa pakai online lewat HP. Di sini ada HP-nya tidak? Ya, anak-anak sekarang pasti punya HP, itu bisa mendaftar lewat online. Ada media sosialnya? Instagram? TikTok? FB? Ada. Oke. Sudah follow tidak akun medsosnya SMK Negeri 1 Toli-Toli? Belum. Kalau belum, sebentar. Kalau sudah pegang HP-nya, mau cari tahu informasi tentang SMK 1, boleh searching baik di TikTok, di FB, di Instagram, tulis itu SMK Negeri 1 Toli-Toli. Insya Allah ada. Langsung follow ya. Nah, oke, anak-anakku sekalian, jadi nanti informasi pendaftaran peserta didik baru akan kita lakukan lewat online juga ya, lewat medsos. Ya, jadi silahkan pantau di situ. Namun jika anak-anakku sekalian mengalami kendala ketika ingin daftar online, kami siap menerima langsung di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Kita akan bantu untuk didaftar. Oke? Nah, kemudian anak-anakku sekalian, nah ini juga yang jadi polemik kemarin, masalah seragam. Jadi di SMK Negeri 1 Toli-Toli kita tidak pernah memaksakan anak-anakku untuk membeli seragam. Ya, kalaupun mau beli silahkan beli di mana saja, terserah keinginan orang tuanya. Ya, jadi mau beli di pasar silahkan, mau beli di toko A, toko B silahkan. Itu adalah pilihannya kalian masing-masing. Kemudian ibu, saya ini pengen masuk sekolah SMK, tapi kayaknya orang tua aku tidak mampu beli seragam. Silahkan daftar saja dulu, nanti kita akan bantu kalau anak-anakku sekalian sudah berada di dalam. Nah, sudah beberapa tahun ini juga di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu memberikan bantuan baju seragam, ya. Oke, kemudian di ruang OSIS juga, pembina OSIS ada di luar, itu ada juga baju-baju dari kakak kelasnya. Kalau memang mau, nanti kita bantu untuk kasih sama adik-adikku sekalian. Kemudian ada namanya bebas tes untuk yang berprestasi. Di sini masih pakai sistem juara? Masih. Yang masuk 3 besar mana? Coba angkat tangan. Nah, oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi anak-anakku sekalian yang masuk 3 besar itu akan kita kasih bebas tes untuk masuk di jurusan mana saja. Di sini ada 7 jurusan. Nanti sebentar dijelaskan, kalian perhatikan baik-baik ya. Kemudian tadi juga sudah sempat disinggung sama hostnya bahwa di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu tidak pakai zonasi atau domisili. Kalian yang tinggal di Lampasio boleh daftar di SMK 1, diterima. Kalian yang berada di Sibea, di Janja, itu diterima, insya Allah diterima ya. Kemudian satu lagi yang saya mau tambahkan, bahwa di antara semua sekolah yang ada di Toli-Toli, penerima PIP terbesar adalah di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Tepuk tangan dong. Jadi kalau mau peluangnya besar menerima beasiswa, masuk di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Yang terima itu biasanya 600 siswa per tahun. Ya, bayangkan 600 siswa yang menerima beasiswa. Oke, luar biasa kan? Oke, tepuk tangan dong lagi satu kali. Ya. Oke, itu saja pemaparan dari saya karena masih banyak lagi dari teman-teman saya lagi. Saya mau kasih yang terakhir dulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Oke, terima kasih.
Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Ana Mulyana. Itu tadi baru kesiswaannya anakku. Sekarang hobinya, hubungan masyarakat. Bagaimana itu SMK keluar? Mari, kalau mau tahu silakan Ibu Farida untuk menjelaskan apa itu yang bagaimana itu hubin. Terima kasih Ibu Faradila yang baik hati. Teman-temanku, anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang sudah berminat untuk masuk SMK 1? Ada? Minimal ada yang sudah senang dengan SMK 1? Ada? Oke, insya Allah semua senang. Ya, soal kalian mungkin akan masuk, bicarakan dengan orang tua, paparkan apa yang kalian dengar hari ini, dan kalau memang ingin masuk nanti dikasih nomor untuk menghubungi sekolah. Begitu ya Ibu Ana? Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, tugas saya di sekolah selain sebagai guru mata pelajaran, juga jabatan saya sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas. Dan ya, tepuk tangan dulu untuk saya, ya, untuk kita semua. Dan apa dulu yang akan saya paparkan di sini berkaitan dengan tugas saya sebagai humas dan yang melekat dalam kurikulum yang menjadi salah satu mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Litoli, itu adalah praktik kerja lapangan. Ya, jadi seperti apa yang tadi kurikulum sudah katakan, bahwa di SMK itu belajar di kelas hanya 30%, 70% itu adalah praktek. Karena memang SMK itu adalah sekolah industri. Kalian dipersiapkan untuk, kalau ada yang tidak mampu kuliah, dipersiapkan setelah lulus kalian dipersiapkan untuk bisa diterima di dunia kerja. Itulah kelebihannya SMK 1. Ya, makanya kalian di sekolah itu ada ujian kompetensi. Jurusan apa yang kalian ambil, setelah kalian kelas 2 sampai kelas 3 atau kelas 11 sampai kelas 12, kalian diuji kompetensi. Apabila lulus, kalian mendapatkan sertifikat kompetensi. Artinya kalian sudah paham atau sudah lancar atau sudah terampil di jurusan yang kalian pilih. Itu hebatnya SMK. Tepuk tangan SMK. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan setelah kalian naik ke kelas 12 atau kelas 3, kalian tidak lagi belajar di kelas. Kelas kalian dipindahkan ke dunia kerja. Jadi selama di kelas 12 itu kalian semester 1 masih belajar kurang lebih 6 bulan. Setelah semester 2 atau semester genap, kalian tidak lagi belajar di kelas, tapi kalian sudah berada di dunia industri, di kantor-kantor, di di dunia industri yang lain sesuai dengan jurusanmu. Ya, sesuai dengan jurusan yang kau ambil. Kalau di AKL, akuntansi keuangan lembaga, mungkin ditempatkan praktiknya di bank, di kantor pajak. Kalau TCKT atau komputer itu di tempat-tempat yang bisa, yang kompetensinya menyangkut tentang nanti dijelaskan secara lengkap oleh ketua labnya, yaitu Ibu Rosdiana. Ya, jadi yang 70% itu yang disebut tadi, ya. Kalian setelah keluar dari praktek kerja lapangan, kalian tidak lagi belajar, sudah langsung menunggu kelulusan. Jadi nanti kalian setelah lulus SMK ada 3 ijazah yang kalian bawa. Ijazah sekolah sebagai tamat SMK, ada sertifikat PKL, dan ada sertifikat kompetensi. Itu yang menjadi nilai tambah buat kalian apabila kalian mau masuk kerja akan diterima. Beda kalau SMA itu bukan berarti SMA tidak bagus ya, cuma kita perbedaan antara SMK dengan SMA. Sekolah itu semuanya bagus, ya. Ya, jadi
Kalau SMA kan pada saat lulus cuma 1 ijazahnya, ya toh, lulusan SMA. Ya kalau mau mencari jurusan sesuai dengan keterampilannya, dia harus kuliah dulu. Mungkin dia ingin jadi dokter, ingin jadi polisi dan lain sebagainya, ya dia harus kuliah dulu untuk menambah keterampilannya. Tapi kalau di SMK kalian sudah diberikan, dibekali keterampilan sesuai dengan jurusanmu. Ya, yang mau masuk pemasaran, ada jurusan pemasaran. Sekarang ada sekolah kita kerjasama dengan Alfamidi. Nanti dijelaskan sama oleh ketua jurusannya. Itu ada kelas Alfamidi. Jadi guru-guru yang akan mengajar di situ nanti ada dari dunia industri. Dari Alfamidi memberikan pelajaran, pembekalan kepada kalian. Setelah kalian lulus, kalian bisa diterima dan sudah bisa bekerja karena sudah ada dasar-dasar yang diberikan oleh guru di sekolah. Ya seperti itu ya. Ya jadi untuk humas itu kalian nanti akan praktek kerja lapangan kalian itu di berapa lokasi. Kalau kemarin-kemarin ada di Toli-Toli, ada di Palu, ada di Makassar, di Manado, Gorontalo. Jadi kalian praktek itu sudah langsung bekerja seperti karyawan. Ya, di kantor itu ya disebar oleh sekolah sesuai dengan minat yang akan dibagi-bagi sesuai dengan jurusan kalian. Kalian di sana selama 6 bulan bekerja sebagai karyawan kantor itu. Jadi bukan lagi sebagai siswa di SMK. Kalian memakai baju kantor, memakai baju yang sudah dibuat dijahit, ya. Pokoknya seperti anak kantoran, bukan lagi seperti siswa. Sehingga 6 bulan sudah dianggap mampu, bisa kalian memiliki keterampilan. Setelah lulus, kalian mau melanjut silakan lanjut. Ya, yang punya modal berwirausaha silakan. Ya, buka lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensimu. Supaya ada penyerapan tenaga kerja. Kalian yang buka lapangan kerja. Ya, kalau mau berwirausaha. Ya, atau masuk kerja sesuai dengan jurusanmu, ada lowongan kerja, kalian masuk membawa ijazah itu. Yakin kalian pasti akan diterima karena kalian sudah memiliki keterampilan dan kantor-kantor sudah mengetahui itu karena kalian di kantor itu kurang lebih 6 bulan bersama mereka. Hebat kan SMK 1? Hebat. Ya. Sampai sini ada yang tertarik dengan SMK 1? Ada? Walaupun belum mencari arunta dalam hati, saya suka SMK 1. Ada? Supaya senang hatinya ibu, jawab ada? Oke, kalau begitu kita yel kembali. SMK? Bisa. Begitu kan semua ya, SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Terima kasih demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah semua 4 dari Wakasek. Sekarang kita masuk ke jurusan-jurusan. Jurusan yang pertama itu adalah jurusan usaha layanan pariwisata yang akan dibawakan oleh tim teachingnya Bapak Ruslan atau Pak Irwan. Oke, Bapak Irwan Tarpodo. Ada yang dia bagi nak. Atau adik-adik minta tolong dibantu nak. Cek. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. SMK? 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 Tadi saya bercerita dengan Pak Fian. Pak Fian itu teman dekat saya, yang guru matematika kan? Pak Zulfian, biasa dipanggil Pak Fian. Katanya ada siswa yang kemarin yang ikut lomba bulu tangkis di Palu. Mana angkat tangan? Pintar main futsal juga? Pintar? Pintar. Masuk SMK 1 kita akan bawa sampai ke tingkat nasional. Tadi sudah diceritakan katanya dia mau masuk SMK 1. Sudah ketemu Pak Jasi kemarin? Sudah? Sudah. Masuk di ULP nanti kita bina. Kemarin futsal di SMK 1 di Madako
juara satu umum. Juara satu yang di Madako buka antara tingkat SMK SMA itu SMK 1 yang juara. Kalau yang laki-laki yang suka futsal ke sana. Sekolah SMA, SMK Biakan Lampasio, semua itu sekarang kalau tim futsalnya SMK. Karena di sana untuk atlet-atlet kita bina dengan baik, kita dampingi. Saya juga hobi futsal, kita bina sampai juara. Jadi di sana untuk bukan hanya pembelajaran, untuk bakat-bakat kalian yang perempuan, yang laki-laki semuanya kita akan bina sama-sama sehingga sampai ke tingkat nasional. Baik, untuk di usaha layanan pariwisata atau ULP, kalian coba tengok ke sana ada bis. Bis itu adalah bisnya punya usaha layanan pariwisata. Dia kerjanya apa? Kerjanya jalan-jalan. Tapi apa? Menghasilkan uang. Kita menghasilkan uang. Ketika ada turis yang datang ke Toli-Toli, mereka menghubungi siswa SMK Negeri 1 Toli-Toli yang jurusan usaha layanan pariwisata. Kita yang memandu, kita yang bawa dorong ke tempat wisata. Setelah itu mereka akan bayar. Setelah kita pandu, setelah selesai mereka akan bayar dengan uang dolar yang tukaran sekitar satu kali jalan sekitar 3 juta. Sudah jalan-jalan, dapat uang, punya banyak kenalan. Di usaha layanan pariwisata setelah kalian lulus, kalian siap ditempatkan di bandara. Tahu bandara? Tahu. Tahu pegawai bandara? Tahu. Keren kan? Keren. Karena saya diajarkan tentang tiketing, tentang reservasi, sehingga ketika kalian lulus dari SMK jurusan usaha layanan pariwisata, kalian siap bekerja di bandara. Keren kan kalau pegawai bandara punya pakaian? Terus kalian kerja di dinas pariwisata. Terus yang kedua adalah tentang MAIS. MAIS telah mengatur tentang event. Acara-acara yang di lapangan itu adalah siswa SMK Negeri 1 Toli-Toli yang mengatur eventnya. Yang ketiga tentang reservasi tiket. Yang tadi yang saya bilang reservasi tiket, kalian yang punya reservasi ketika tiket orang datang lapor, Pak tiket saya. Itu yang di bandara yang biasanya lapor tiket, itulah siswa usaha layanan pariwisata. Jadi kalian setelah lulus itu siap sudah bekerja. Kalian punya pemanduan wisata, diajarkan bagaimana caranya untuk memandu wisata. Ketika turisnya dia berbicara bahasa Inggris, ya kita berbicara bahasa Inggris. Kalian diajar tentang bahasa Inggris, bahasa Jerman. Jangan takut, Pak saya tidak bisa bahasa Inggris. Di sana punya teknik untuk kalian bisa pintar bahasa Inggris. Pak bagaimana kalau saya tidak bisa? Akan diajarkan. Pak bisa pakai bahasa Indonesia? Bisa. Jadi kalian siap untuk bekerja. Diajarkan dan tim teachingnya yang sudah mahir dengan jurusan bahasanya akan diajarkan bahasa Jerman, bahasa Inggris, sehingga kalian pemanduan wisata itu akan diantarkan sehingga kalian setelah pulang jalan-jalan dapat uang. Setelah kalian lulus dari usaha layanan pariwisata, kalian siap bekerja di bandara. Ada sudah pernah lihat pegawai bandara? Sudah. Yang pakaiannya bagus, tiga itu keren sekali. Apalagi kalau yang body-body kayak gini, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kalau pakai pakaian bandara cocok. Biasanya anak gaul bilang gacor, kopok. Keren kan? Untuk ULP, kalian kerja jalan-jalan, kerja bisa masuk di pegawai bandara, kerja di dinas pariwisata, kalian punya bis. Jadi prakteknya menggunakan bis. Ketika kalian ujian kompetensi, langsung kalian sudah dipraktek. Kalian bagaimana cara memandunya? Kalian sudah cara memandunya untuk wisata. Jadi kalian sudah tidak kaku ketika kalian memandu wisata. Cara penjemputan, cara pemanduan, sehingga kalian sudah enjoy, kalian relax ketika kalian memandu wisatawan. Wisatawan satu kali pandu sekitar 5 juta sampai dengan 10 juta. Banyak enggak? Banyak. Makanya jangan salah pilih jurusan. Pilih jurusan yang harus punya bermanfaat. Siapa tahu setelah kalian dari pemanduan, kalian 2 bulan, 3 bulan sudah bisa beli mobil. Pulang ke kampung bawa mobil. Itu padahal baru lulus SMK 1. Dia kerja apa? Dia kerja di bandara, sekalian dia pemanduan wisata.
Keren kan? Keren. Pilih yang bermanfaat untuk selama 3 tahun kalian sekolah. Setelah itu kalian sudah bisa lulus, sudah bisa punya penghasilan. Mungkin itu saja untuk jurusan usaha layanan pariwisata. SMK? 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 Luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irwan Tarpono. Itu tadi baru dari jurusan pariwisata. Selanjutnya dari jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi, kami persilakan Ibu Rusdiana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah di sebelah sini ya. Kalau saya bilang halo, hai, hai, halo, 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 hai, hai, oke? Sebelum ke situ, semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, tadi Pak Irwan sudah kasih tahu tuh semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Wah, lulusan sholatku. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Boleh ditambah. Wah, belakangnya. Ulang. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Wah, sip. Halo. Hai. Belum pada makan ini. Oh, kasihan. Apa? Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Halo, halo. Halo, halo, hai. Oke, baik. Saya mewakili teman-teman tim teaching dari Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, mewakili ketua jurusannya, memaparkan tentang bagaimana sih TJKT di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah di SMK Negeri 1 Toli-Toli ada jurusan TJKT? Kayaknya ini anak SMP sini malu-malu. Ada yang pernah dengar? Ada yang enggak? Nanti disorong-sorong baru. Tenang, sebentar ada gift. Nanti sebentar Bapak Ibu di depan ini nanti akan bagi-bagi gift. Jadi mesti semangat. Apa yang disampaikan didengar supaya dapat gift. Ya, betul. Ya, jadi saya perkenalkan kembali, nama saya Ibu Rusdiana selaku Kepala Laboratorium TJKT, biasa dipanggil Bu Ros. Teman-teman yang ikut di sini, adik-adikku ini biasa panggil saya Kak Ros. Ya, biasa panggil saya Kak Ros. Nah, tapi tenang, saya tidak segala Kak Ros Bu Bilipin, ya. Oke, di TJKT SMK Negeri 1 Toli-Toli, ya, apa sih yang kita pelajari? Ya, apa sih yang bisa kalian dapat di TJKT? Kebetulan di depan ini ketua pengurus OSISnya ini anak-anak TJKT semua ini. TJKT Farel dan Azam anak-anak TJKT. Apa sih yang kita pelajari? Ada bidang yang akan kita ada di kelas 10 kita akan mempelajari yang namanya dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Di situ apa yang akan kalian pelajari? Kalian akan diajarkan tentang kalian akan diajarkan tentang teknologi yang digunakan di dalam teknik jaringan komputer dan komunikasi, tentang komputer dasar. Jadi dihilangkan pemikirannya bahwa kalau kita masuk di TJKT kita akan belajar mengetik. No, bukan. Kita tidak belajar mengetik. Walaupun juga kita akan diajarkan mengetik di situ, tapi fokus utama bukan mengetik. Ya. Kita akan diajarkan bagaimana sebuah perangkat itu memperoleh jaringan. Jaringan apa? Jaringan internet. Bagaimana mengembangkan jaringan internet. Ya. Seperti di kampung-kampung, di desa-desa yang tidak ada jaringan, nah tugasnya orang-orang TJKT supaya bisa membuat tempat itu memiliki jaringan internet. Itu. Kemudian kalau kita cuma diam di rumah, di dalam kamar, kita sudah bisa melanglang buana sampai ke Amerika, Eropa, Australia, hanya di dalam kamar. Dengan apa? Kita berselancar di dunia maya. Ya, cukup dengan berselancar di dunia maya lewat HP kita sudah melanglang buana. Siapa yang menguasai teknologi digital, maka dunia di dalam genggaman. Jasanya siapa itu, nak? Jasanya orang-orang TJKT.
Ya, biasanya orang-orang TJKT. Kita akan belajar tentang pemrograman dasar. Jadi yang suka-suka mengutak-atik komputer dengan aplikasi-aplikasi, nanti kita akan belajar tentang pemrograman dasar di kelas 10. Kemudian kita akan belajar juga tentang peluang karir dan bisnis-bisnis yang bisa dikembangkan di bidang TJKT. Ya. Nah, kita juga setelah naik ke kelas 10, kelas 8 karena kita adalah kurikulum berbasis kurikulum merdeka, dan kurikulum SMK Negeri 1 Toli-Toli itu berbasis industri. Kenapa berbasis industri? Bahwa semua kompetensi yang diajarkan ya itu sudah setara atau sudah sesuai dengan kebutuhan industri akan pencari kerja. Jadi kalian akan dibekali dengan keahlian-keahlian yang sudah memang diharapkan oleh industri, sehingga ketika kalian berpikir untuk bekerja, ya kalian sudah memiliki skill pada bidang pendidikan yang kalian pilih di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Nah, jadi setelah itu di kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 kalian akan diajarkan tentang bagaimana sebuah perangkat bisa memperoleh jaringan. Nanti akan belajar tentang teknologi jaringan. Halo, boleh perhatian sedikit saya. Teknologi jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Jadi bagaimana sebuah perangkat itu bisa memperoleh jaringan internet dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel. Tenang. Kalau di sini ada lab komputer enggak? Ada. Biasa pakai. Bisa pakai. Sering mengutak-atik. Bisa. Sampai sudah berselancar semua menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam sudah. Bisa sampai ke ininya bisa. Mengelola akun Google-nya bisa. Mantap. Kalau belum, ini bisa semua ini. Apa yang sudah kamu dapat? Terang, kalau di SMK 1 di jurusan TJKT, kan tadi kita ada belajar 3 lab ya. Ada satu lab di jurusan TJKT dan ada 2 lab komputer yang kita gunakan. Semua itu bisa kamu gunakan. Ya. Tidak dilarang kamu untuk, kecuali kalau kamu datang di lab hanya mau main game, itu salah. Ya. Jadi silakan kupas habis itu komputer, ya buka sampai mengerjakan tugas. Siswa itu kadang-kadang, Bu ada tugas ini, tugas dari pelajaran ini, boleh kami pakai komputer? Silakan nak, kami tidak pernah melarang. Silakan dipakai. Karena memang kamu semua aset yang ada di SMK 1 Toli-Toli diperuntukkan untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan kalian semua boleh menggunakan. Ya. Nah, kemudian kalian diajarkan bagaimana ya mengelola akun Google kalian. Ya, pernah dengar kalian punya media sosial semua saya? Punya. Kalian pernah dengar nggak akun media sosialnya seseorang itu diambil oleh orang lain? Pernah diambil akun media sosialnya? Pernah pakai WhatsApp, terus WhatsAppnya nggak bisa mengirim, nggak bisa menerima? Pernah. Itu kenapa sampai begitu? Karena salah satunya tidak ada datanya, nanti ada data baru bisa. Ya, itu karena akunnya bisa. Kenapa akunnya bisa dibobol oleh orang lain? Karena tidak aman. Nah, bagaimana supaya akun Google kalian itu bisa aman, tidak mudah dihack oleh orang lain? Nanti kalian akan belajar yang namanya keamanan jaringan. Kalian akan belajar tentang keamanan, bagaimana mengamankan akun-akun, bagaimana mengamankan aplikasi-aplikasi, bagaimana mengamankan perangkat-perangkat yang digunakan di dalam teknologi jaringan itu tidak mudah dibobol oleh orang lain, ya, sehingga akun kalian tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini tadi sudah dikode-kode silang. Baiklah, nanti kita ketemu di SMK 1 Toli-Toli. Saya harap kalian semua tidak gagap teknologi ya. Dengan masuk di SMK 1 Toli-Toli, insya Allah kalian akan bisa menggunakan, ya, bisa paham
tentang teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi tentang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sudah berapa jurusan nih? Sudah berapa jurusan dari tadi? Yang pertama apa? Baru 2. Baru WLW dengan komputer. Yang ketiga apa? Jurusan MPLB. Kami persilakan Bapak Guntur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan minta tolong dulu. Ini ada bos. Ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Bapak Guntur Patuti SPD. Kebetulan saya di SMK itu dipercayakan untuk sebagai kepala lab khusus untuk jurusan MPLB. Tahu MPLB itu apa? MPLB itu kepanjangannya itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Di mana di dalam jurusan ini kalian akan diajarkan bagaimana memanage. Memanage itu berarti mengatur, mengelola, menyusun suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang ada di kantor. Nah, ini dimaksudkan untuk apa? Supaya kamu pekerjaan yang kamu laksanakan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi tujuan daripada MPLB itu sendiri adalah untuk mempersiapkan diri daripada seorang siswa supaya mampu, luwes dan mantap serta bisa berdaya saing dengan orang lain dalam hal bekerja dalam perkantoran. Oke, saya mau tanya, siapa yang suka bekerja di kantor ini? Semua pasti suka ya? Ya jelas suka dong. Karena apa? Ya punya meja sendiri, punya kursi sendiri, punya komputer sendiri, bekerja di tempat yang nyaman, yang ada AC-nya dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai hal itu, maka kalian dipersiapkan apa saja sih pekerjaan yang di kantor itu. Nah, bisa saja kamu menjadi seorang staf administrasi, jadi seorang sekretaris. Nah, itu semua harus dipersiapkan. Ya. Jadi di dalam jurusan MPLB itu kalian harus dipersiapkan untuk menjadi seorang pekerja ataupun menjadi seorang administrator yang handal. Apa saja pekerjaannya? Ya, yang kecil-kecil saja dulu yang saya sampaikan, seperti mengagendakan surat. Ya, bagaimana itu mengagendakan surat? Artinya menyusun surat-surat yang masuk. Apakah itu surat masuk atau surat keluar, itu disusun sesuai dengan kapan masuk dan kapan keluarnya surat tersebut. Agar apa? Agar suatu waktu kalau surat tersebut dibutuhkan, gampang untuk kita temukan kembali. Kemudian, apalagi pekerjaan yang ada di kantor itu? Ya, yang lainnya adalah jelas membuat surat. Nah, di sini bukan hanya sekedar surat membuat surat itu, ada etikanya juga ya. Seperti membuat surat penawaran barang, surat permintaan barang, ya. Itu harus dipelajari. Apa bentuknya? Karena bentuk-bentuk surat itu ada yang disebut dengan bentuk block style, semi block style, ataupun full block style. Itu merupakan pekerjaan daripada seorang staf di kantoran. Kemudian juga kamu diajarkan untuk mengetik. Jadi mengetik di sini menggunakan komputer, dan juga di MPLB itu juga itu ada jaringannya, supaya kalau kamu dimintakan untuk mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan perkantoran, maka kamu cepat untuk mendapatinya. Kemudian juga kamu akan diajarkan tentang membuat memo. Apa itu sih memo? Nah, jelas kamu bertanya-tanya toh. Nah, makanya masuk di MPLB semuanya akan diajarkan. Memo itu merupakan suatu surat kecil yang sangat penting, yang hanya khusus berlaku di organisasi ataupun di kantor itu sendiri. Nah, itu kamu akan diajarkan. Nah, kemudian juga menjadi seorang sekretaris yang baik, melayani, ya, sehingga nanti kamu setelah keluar dari situ siap untuk bekerja, menjadi seorang sekretaris boleh, menjadi seorang MC boleh. Kebetulan juga ini ada Bapak kami jagonya dalam MC, ya.
Jadi di situ kamu akan diajarkan juga untuk berkomunikasi yang baik. Jadi kalau satu waktu kamu berkeinginan untuk masuk di SMK, kami menawarkan khusus untuk jurusan MPLB, tawarkan untuk kamu masuk di sana, ya pasti, ya aman. Oke? Ya. Sebagai informasi juga selanjutnya bahwa saya juga ini adalah sebagai pembina nyanyi solo, ya, dan juga pembina gitar solo. Ya. Ya. Kebetulan, dan bukan hanya artinya bukan hanya kulu-kulu ya, penyanyi-penyanyi kita yang dari SMK sampai tembus ke tingkat nasional dalam RRBSN. Begitu juga gitar solonya. Ya, maka kamu siapkan diri kalau memakan ada skill seperti itu, cocok kamu masuk di MPLB, ya. Jadi demikian informasi dari saya sehubungan dengan jurusan MPLB, dan kami khusus SMK menunggu kehadiran kalian di SMK. Oke? Ya, sip. Terima kasih. Hebat toh? Itu baru sebagian kecil. Kalian ingat 90 lebih guru ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ya, dan semua memiliki keahlian masing-masing. Itu tadi baru MPLB. Sekarang jurusan apa? Layanan kesehatan, atau biasa kalian dengar dengan keperawatan. Ini dia. Halo. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Adik-adik, di situ ada Bapak bagikan brosur, tapi sebentar dilihat. Dengarkan saja dulu, saya akan memberikan penjelasan gambaran tentang jurusan layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini kalau kalian biasa lihat di luar itu adalah menjadi seorang perawat, adik-adik. Ya. Jadi untuk menjadi seorang perawat. Jadi jurusan ini dipersiapkan untuk bagaimana kamu bisa terampil di bidang keperawatan. Oke, sekali lagi sebentar dibaca brosurnya, lihat dulu ke depan. Jadi adik-adik, tadi sudah disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu guru bahwa sistem pembelajaran di SMK adalah 30% dan 70%. Jadi betapa sangat rugi kalau kita nanti adik-adik masuk di SMK itu tidak menggunakan sistem 30 dan 70 tadi. Jadi adik-adik, 30% itu nanti Bapak Ibu guru yang di jurusan keperawatan, mereka semua berprofesi betul-betul perawat ya. Jadi sehingga mereka adalah profesional di bidangnya. Jadi pada saat pembelajaran di kelas itu hanya tidak lama saja adik-adik. Kamu akan langsung masuk ke laboratorium. Bapak punya 2 lab di sekolah. Yang pertama adalah laboratorium keperawatan dan yang kedua adalah klinik, ya. Klinik kesehatan. Saya adalah jurusan yang satu-satunya sekolah memiliki klinik keperawatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Dan di situ saya sudah punya 2 dokter nanti, ya. 1 tenaga perawat luka. Jadi adik-adik yang masuk di jurusan perawat, kamu bisa lihat langsung nanti bagaimana ada pasien yang luka, terus kamu akan rawat. Oke? Jadi ketika hari ini kamu akan saya buat penasaran. Jadi saya akan memberikan penjelasan, tapi Bapak tunggu aja langsung di SMK ya. Jadi saya tidak akan memberikan penjelasan lama, tapi saya titip tadi ada brosur untuk kalian bisa lihat bagaimana seluruh aktivitas dari kakak-kakak kelas kalian di mana Bu Anai? Beberapa aktivitas yang ada di layanan kesehatan. Jadi saya di keperawatan itu ada 18 kompetensi adik-adik, ada 18 keterampilan yang harus kamu pelajari, di mana keterampilan ini semenjak pasien masuk sampai pasien keluar nanti. Jadi kalau praktek nanti di mana Pak Ruslan? Kalau prakteknya itu ya tentu di rumah sakit. Ya, pernah lihat perawat kan? Pernah ya. Jadi kalau saya ini, coba lihat ini aktivitas-aktivitas dari kakak-kakak kelas kalian di layanan kesehatan, asisten keperawatan dan caregiver, terus saja ibu nanti. Nah ini ada mereka punya beberapa kompetensi memandikan pasien di atas tempat tidur dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kamu masuk di jurusan keperawatan, ya saya ini di keperawatan segala kegiatan itu sudah tembus ke tingkat nasional adik-adik. Setiap tahun dari tahun 2020 sampai 2024 itu saya mewakili Provinsi Sulawesi Tengah terus ya sudah 4 tahun ini untuk mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat nasional.
Dan tahun 2025 ini insya Allah ada satu kelas 2 cewek nanti ya. Namanya Aziza, itu akan saya persiapkan untuk lomba kompetensi siswa keperawatan tingkat nasional di Denpasar, Bali tahun ini ya. Jadi akan diberangkatkan. Nah, jadi 70% yang tadi kamu praktikum. Jadi itulah kenapa SMK berbeda dengan SMA, karena kamu itu akan selalu mempraktekkan apa yang ada di kelas. Pak guru kamu itu kan dari SMK. Nah, itu alumni SMK Negeri 1 Toli. Nah, jadi begitu belajar di kelas, bagaimana cara memandikan pasien, guru menjelaskan di kelas, kita praktek langsung di lab. Jadi 70%, 30% tadi harus kita laksanakan. Jadi tidak cuma belajar. Capek tuh, saya tanya dulu, capek ya kalau kita di kelas menerima materi terus Pak? Tapi kalau kita praktek, enak dong, ya kan? Ada satu, bawa berangkar, tolak pasiennya di berangkar, masuk dalam labnya sebagai pasien. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ruslan, saya adalah perawat yang bertugas di ruangan ini dari jam begini sampai jam begini. Bapak permisi, saya akan dan seterusnya. Menjadi seorang perawat yang handal. Jadi tunggu apa lagi? Pak Ruslan tunggu nanti masuk di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ya, jangan lupa ya, pilih layanan kesehatan, asisten keperawatan dan caregiver. Nanti kamu akan terampil untuk mengukur tekanan darah, ya, batensi itu biasa dilihat ya, tekanan darah, menghitung denyut nadi, pernapasan dan lain sebagainya. Tenang saja, ya, sampai perawatan jenazah pun akan kita praktikkan. Ya, jadi tidak perlu takut. Begitu punya keahlian itu, kamu boleh tensi orang di rumah kalau ada yang sakit. Oke, jadi kalau butuh lagi informasi apa-apa, boleh kamu buka FB-nya jurusan asisten keperawatan. Jadi silakan buka Facebook, lihat situ semua tuh aktivitasnya siswa-siswa keperawatan. Oke, janji ya, saya tunggu di keperawatan ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah berapa jurusan? 4. Oke, kita lanjutkan supaya tidak penasaran. Pemasaran akan dibawakan oleh Bapak Irwan, Sarjana Pendidikan. Mari Bapak. Posa lagi. Tes. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, luar biasa ya semangatnya. Ya, harus semangat. Semangat pagi. Hai, semangat ini ya. Saya jauh-jauh kemari. Saya senang kalau semangat. Ya, perkenalkan nama saya Irwan, Sarjana Pendidikan. Saya salah satu tim dari program keahlian pemasaran SMK Negeri 1 Toli. Ya, saya juga merangkap sebagai pembina OSIS SMK Negeri 1 Toli. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kesiswaan saya partnernya dengan Ibu Ana. Ya. Oh ya, Pak Kancing. Biasa memang kalau pemasarannya Pak Kancing karena orang banyak penasaran. Iya. Lihat pin saya, ya, luar biasa sih nih, orang ditanya selalu. Jadi untuk pemasaran salah satu jurusan unggulan di SMK Negeri 1 Toli ya. Kenapa dia unggul? Salah satunya adalah karena alumninya lulus dari jurusan pemasaran siap kerja. Kami sudah bekerjasama dan MOU dengan PT MIDI Utama Indonesia Tbk yang berkantor cabang di Palu dan berkantor pusat di Jakarta. Jadi lulus dari jurusan pemasaran siap kerja. Ya. Nah ini yang perempuan adalah putri SMK Negeri 1 Toli-Toli dari jurusan pemasaran dan duta genre Kabupaten Toli-Toli, namanya Mutia yang perempuan dan akan mewakili Kabupaten Toli-Toli ke tingkat provinsi tahun 2025 ya. Tepuk tangan. Oke. Kembali dulu. Iya. Nah ini kontak kami ya.
ada IG jurusan pemasaran, silakan nanti buka, ada jaringan di situ. Bagus. Oke, saudara IG semua? Oke, kami punya FB jurusan pemasaran dan sekarang 5.000 pengikut. Keren, tepuk tangan. Oke. Nanti di Facebook itu bisa dilihat bagaimana profil program kalian pemasaran. Ya, kami juga punya YouTube jurusan pemasaran SMKN Sautotoli dan punya subscribe 1.000. Tenang. Iya. Jadi termasuk video hari ini, tadi muka-mukanya kalian yang di video ini, nanti boleh ya. Nanti kami akan posting di YouTube pemasaran dan siapa tahu nanti sebentar atau besok mau melihat kembali presentasi dari Bapak Ibu guru hari ini, itu bisa dilihat di YouTube pemasaran ya. Sehingga pulang di rumah masih ada yang saya mau pilih jurusan ini, boleh tinggal dilihat kembali videonya, boleh diperlihatkan orang tua. Oke, next. Ada operator. Ya, ini foto Alfamidi kelas ya, semua yang pakai pin seperti Bapak ini foto. Ini namanya tangga kenangan yang ada di lab. Ya, hobi di sini tempat foto. Ya, jadi kenangan. Saya tidak tahu kenapa itu guru dengan anak-anak hobi foto di sini. Ya, tangga. Nah, karena lab kami itu lantai 2. Lantai 1 untuk dasar-dasar pemasaran dan lantai 2 untuk pembelajaran jaringan dan pemasaran online. Ya. Jadi kami punya Alfamidi kelas. Pernah ke Alfamidi? Udah pernah? Oke. Kami bekerjasama dengan Alfamidi. Magang di Alfamidi, baru magang PKL itu sudah dapat uang, cuan. Suka dapat cuan? Suka? Nah, masuk pemasaran. Ya, PKL sudah dapat cuan. Ya, lulus kelas Alfamidi, lulus dari SMK Negeri 1 Toli, bisa masuk di Alfamidi tanpa tes, langsung diterima. Keren kan? Teman-teman. Oke. Itu Bapak gurumu di belakang, kenal? Bapak gurumu di belakang ini kenal ini? Iya. Ya, Bapak Kutu. Kenal? Nah, itu alumni pemasaran toh? Alumni pemasaran. Teman. Jadi pemasaran itu guru-gurunya ganteng-ganteng. Oke. Next. Ya, ini ruang belajarnya. Ini ruang belajar, ini lantai 1, sebelah kiri ini lantai 1, itu mejanya plastik khusus, ya. Kemudian sebelah kanan itu papan tulis digital, touch screen. Jadi papan tulisnya touch screen, layar sentuh. Kalau sudah mencatat satu papan tulis, 2 kali klik terhapus semua. Tidak klik. Nah, ini tidak ada touch screen. Nah, itu Bapak yang mengajar. Agak gelap di sana. Yang penting aslinya putih. Lanjut. Nah, ini foto sebelah kiri. Kebetulan saya lagi. Nah, itu lengkap dengan infocus. Mejanya. Kelihatan mejanya? Ya, keren. Keren mejanya? Keren. Masuk pemasaran. Sebelah kanan ini itu ketua program kalian pemasaran sementara mengajar. Ya, jadi itu mejanya ya. Itu untuk di lab lantai 1. Next. Lanjut. Biasa memang pesona ibu-ibu begitu. Iya. Ini bisnis center SMK Negeri 1 Toli ya. Jadi ini dikelola oleh pemasaran. Jurusan lain boleh beli, tidak hanya pemasaran ya. Jadi ini sementara praktek, ini lab kasir. Kasirnya pun touch screen satu kasir touch screen, layar sentuh. Iya. Lanjut. Ini lanjut. Iya. Sebelumnya satu slide, jangan lagi. Ya, ini seleksi Alfamidi kelas. Ya, tim seleksi Alfamidi kelas secara offline dan dipantau langsung dari branch Palu, cabang Palu. Itu lihat papan tulisnya toh? Keren. Lanjut. Ya, ini laboratorium lantai 1. Juga diambil dari tangga kenangan di foto. Kemudian lantai 2-nya ini lab komputernya,
dan papan tulisnya, jaringan internetnya ada lengkap, ya. By YouTube boleh. Oke, lengkap di situ. Kemudian ini ruang podcastnya, ruang broadcastingnya kami siap. Ini sebelah kiri ini ruang itu ada abon ikan tuna, ya itu sponsornya. Nah, kemudian business center yang terakhir. Ya karena saya lihat kode-kode sudah oke, dan saya mungkin yang terakhir habis ini hadiah store. Iya. Jadi ini sekilas tentang program keahlian pemasaran. Sebentar saya bagi-bagi brosur. Brosurnya disimpan, dibaca-baca dan diperlihatkan sama orang tua. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, masih semangat? Dua lagi. Yang mana lagi? Akuntansi keuangan lembaga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Baik, singkat saja ya. Di sini Ibu akan memperkenalkan satu jurusan yang terfavorit di SMK atau Tolu ya, salah satu, yaitu jurusan ini ya, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi ada kata uang, toh? Akuntansi dan keuangan lembaga, ada kata uang. Mau jalan-jalan butuh uang. Kalau kita sakit butuh uang. Mau ke Alfamidi butuh uang. Nah, di akuntansi ini kita lagi banyak belajar tentang menghitung uang, ya. Jadi bicara tentang uang, suka uang kan? Kenal uang? Bisa toh bedakan uang 10.000 dengan 20.000? Bisa atau tidak? Bisa. Uang merah 100.000 dengan uang biru 50.000 bisa? Bisa. Mudah toh? Nah, berarti kalian dengan mudah untuk belajar akuntansi. Jadi akuntansi itu pelajarannya tidak susah ya, mudah. Semudah kalian membedakan antara uang 20.000 dengan uang 50.000. Ya? Baik, jadi mungkin ada yang masuk jurusan akuntansi, mungkin dia pikir saya tidak jago di hitung-hitungan, atau tidak pintar matematika. Jadi tenang saja ya, di akuntansi itu beda dengan matematika. Kalau di akuntansi itu ya yang penting kalian sudah bisa penjumlahan, pengurangan, dan bagi-bagi. Tambah-tambah, kurang-kurang, bagi-bagi. Pasti kalian sudah bisa belajar akuntansi. Jadi salah satu contoh pelajaran akuntansi, misalnya kalian punya duit 50.000 ya, ingat 50.000, kalian beli basar 20.000, ya? Terus beli pulsa 10.000, beli pulpen 10.000, jadi sisa berapa uangnya? 10.000. Ya 10.000, mudah toh? Jadi tambah-tambah saja, jangan kurang-kurang, itu di akuntansi. Sekira seperti itu ya. Terus apalagi kalau pas di akuntansi nanti saya kerja di mana ya? Tenang ya. Kalau kalian di jurusan akuntansi, begitu kalian sudah selesai mungkin mau cari pekerjaan, lapangan pekerjaannya itu sangat luas ya, karena semua perusahaan besar maupun perusahaan kecil pasti butuh orang administrasi keuangan ya. Semua perusahaan pasti butuh administrasi keuangan, baik itu perusahaan besar atau kecil. Baik itu di rumah sakit, kalian kerja di rumah sakit pasti ada bagian keuangannya, atau itu tidak? Jadi semua ya, kalaupun kita tidak bekerja, paling tidak untuk kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang berwirausaha, ya paling tidak dia sudah bisa membuat laporan keuangannya sendiri, ya seperti itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan salah satu fasilitas yang ada di jurusan akuntansi, yaitu yang bagian atas itu ruang kelas dan keuangan secara manual. Kalau yang di bawah itu adalah salah satu lab yang ada di akuntansi. Jadi masing-masing satu anak satu lab ya, tidak ada satu komputer.
Tidak ada satu komputer untuk 2 orang, jadi masing-masing menggunakan komputer. Lanjut. Ini contoh salah satu ruang prakteknya itu adalah bank ini. Keren, ya. teman. Jadi ada salah satu mata pelajaran itu kita perbankan. Nah, di situ kalian akan berpraktek, mungkin ada yang dari sebagai teller, ada kayak di kantor pajak, di bank, instansi yang lain ya, banyak kayaknya yang berhubungan dengan keuangan. Kira cukup sekian ya informasi singkat dari saya tentang akuntansi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seberapa? 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 Sudah betul ini anak-anak seberapa? Yang terakhir apa? Teknologi farmasi. Iya, perkenalkan dulu kembali baik-baik. Ketua jurusannya itu Ibu Faradila. Ya, tolong dibukakan slide-nya Ibu. Tidak ada fotonya Ibu Faradila, tapi ada di depan sini. Ya, apa itu farmasi deh? Saya saja yang menjelaskan. Apa itu farmasi? Pernah dengar apa kan? Apa dia bikin? Obat. Iya, kita orang mau mempelajari bikin obat di dalam situ. Ya, yang akan dipelajari apa? Bagaimana meracik obat? Bagaimana mau kasih mati orang? Boleh dipelajari di dalam situ, tapi tidak hanya sekedar tahu. Kalau di keperawatan, mereka itu yang merawat pasiennya. Kalau di kita apa? Kita yang membuat obat. Kita yang bikin sembuh juga mereka. Iya toh? Ya, jadi di lab kami itu disiapkan berbagai macam jenis obat deh. Dari obat yang dilarang sudah kau tahu akan dan modelnya bagaimana. Ada semua di dalam lab. Ya bagaimana modelnya itu orang pakai sabu-sabu? Ada di situ. Iya. Ada, tapi bukan untuk digunakan, hanya dilihat. Kalau anak-anak sakit dibikin kampunya, ada. Bagaimana caranya? Masuk di jurusan farmasi. Iya loh. Mau cari tahu apa langkah yang harus saya lakukan kalau mamaku sakit, nenekku sakit, sementara mau kopi jauh. Apa yang dilakukan langkah pertama? Yang tahu hanya anak farmasi yang tahu bikin obat. Iya loh. Lanjut. Tahun kemarin kita sudah menyelesaikan 4 produk. Siswa semua yang buat. Dari minyak urut, VCO, minyak kemiri, dengan herbal diare. Yang ciptakan siapa? Anak farmasi. Sekedar informasi untuk tahun ini, sudah akan diciptakan lagi sabun. Keren toh? Kemudian lalu farmasi. Jadi kalau mau cari tahu yang bagaimana modelnya itu, silakan Anda masuk di jurusan farmasi. Saya tunggu di jurusan farmasi. Mana itu gambarnya? Tarik ini. Ini deh. Ini siswa yang gambar pertama itu siswa lagi meracik herbal. Dari daun apa segala macam, ini daun-daun kecuali daun pintu dan daun telia yang tidak diracik. Ya, ini daun semua diracik di dalam. Itu diproses. Jadi pembelajarannya bukan cuma di dalam lab, bukan cuma di dalam sekolah, di luar. Enak toh? Di luar mereka nih mencari. Kemudian hasilnya dibawa ke mana? Dibawa ke dalam lab. Itu gambar yang kedua di bawah itu. Anak-anak masuk ke dalam lab untuk mengolah tadi yang mereka cari. Apa itu yang mana? Itu produk yang sudah launching kemarin. Tuh. Produk yang pertama minyak urut. Ini dia, minyak urut, kemudian VCO. Minyak Rita ada di situ, bukan minyak Rita, sorry, minyak kemiri. Tahu minyak kemiri toh? Warna apa di sini minyak kemiri? Warna apa minyak kemiri? Tahu nggak minyak kemiri? Apa gunanya minyak kemiri kan? Hijau. Kalau di kita warna kuning. Penasaran? Masuk di jurusan farmasi. Ini nak, ini dia herbal terbaru, herbal diapuk. Itu obat apa? Obat berak-berak. Tepuk tangan, oke. Tepuk tangan. Teknologi sudah semakin canggih, jadi sudah saatnya kita berubah. Oke? Demikian penyampaian dari jurusan teknologi farmasi. Lebih dan kurangnya kalau Anda mau cari tahu, saya tunggu kalian di jurusan teknologi farmasi. Iya, terima kasih.
Iya, so semua bicara, masih ada yang belum bicara, mereka berdua. Mari kita persilakan pengurus OSIS SMK Negeri 1, Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Tadi di sini kita akan menjelaskan tentang OSIS yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli dan juga ingin memberitahukan kepada kalian tentang kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan diadakan di tahun ini. Baik, sebelum itu izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai wakil sekretaris, nama saya Farul Pramanda dari kelas 11 atau kelas 2 jurusan TJKT atau Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Dan ada di sini satu rekan saya. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan saya Muhammad Azam dari kelas 10 Teknologi Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Jabatan saya di OSIS yaitu sebagai wakil ketua OSIS. Baik, langsung saja di sini kita akan menjelaskan yang pertama tentang OSIS. Di sini ada yang tahu kepanjangan dari OSIS? Baik, OSIS atau Organisasi Siswa Intersekolah adalah organisasi resmi yang ada di tiap sekolah baik di SMP maupun SMA atau SMK yang memiliki fungsi sebagai wadah bagi siswa untuk belajar, berorganisasi, mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Dan juga OSIS memiliki peran dalam membantu sekolah menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti acara keagamaan, olahraga, seni, sosial, dan akademik. Baik, mengenai kegiatan, jadi SMK Negeri 1 Toli-Toli ini akan mengadakan beberapa kegiatan yang akan dijelaskan langsung oleh Kak Azam. Baik, terima kasih. Jadi OSIS itu kami ada beberapa kegiatan, yaitu kami mengadakan kegiatan hari-hari besar atau memperingati hari-hari besar nasional dan hari-hari besar agama. Nah, ada beberapa kegiatan besar yang akan dilakukan oleh OSIS pada dekat-dekat ini. Yang pertama yaitu SMK Cup. SMK Cup itu adalah lomba voli yang dilaksanakan se-Kabupaten Toli-Toli dan Buol, dan juga itu diperlombakan oleh tingkat SMP sederajat dan juga tingkat SMA. Jadi bagi kalian yang berminat dalam eskul Polri, silahkan daftarkan tim kalian untuk mengikuti lomba tersebut. Dan saya tunggu kehadiran kalian di lomba tersebut. Terima kasih. Kemudian yang kedua yaitu ada lomba yang dilaksanakan oleh eskul PMR, yaitu lomba kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga ada lomba yang dilakukan oleh eskul Paskibra, yaitu lomba penggerek bendera yang dilaksanakan yaitu diperlombakan oleh tingkat SMP. Jadi silahkan daftarkan tim kalian untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian ada beberapa kegiatan besar lainnya seperti MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian ada kegiatan besar juga seperti LDK LKS. Cukup itu saja, selebihnya saya serahkan kepada Kak Farul Pramanda. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari kita. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Langsung tutup saja. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, so habis. So tiada lagi penjelasan. Berarti waktunya hadiah. Mau hadiah? Mau dapat kulkas? Kulkas 5 pintu ada di bis, tolong simpan. Simak baik-baik ya. Saya dulu. Apa nama kepala sekolah SMK 1 Toli-Toli yang tahu? Tadi saya sebut. Yang tahu. Yang paling pertama ibu sebut tadi.
Siapa nama beliau? Yang mana Pak? Apa ya? Berdiri deh. Siapa nama? Nama ada enggak di sini? Yang tahu 2 orang saja dari mereka ini. Nama yang tadi ini yang mau bicara-bicara tadi, ada enggak? Tahu enggak nama saya siapa? Maradila, betul kasih dia. Bapak ini, siapa namanya? Ada yang tahu enggak? Langsung tunjuk saja, ada yang tahu? Tahu enggak? Pak Ruslan, betul. Sana. Masih ada berapa, guys? Ibu ini tahu? Ibu ini tahu? Lupa. Ibu ini tahu? Lupa. Satu Jordan. Kepala sekolah SMP 2 siapa? Angkat tangan. Kepala sekolah SMP 2. Iya, terima kasih semuanya anak-anakku. Jurusan yang kerjanya menghitung uang jurusan apa? Ini sudah dunia uang ini. Iya, sudah selesai waktu kami di sini, adik-adik. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Intinya sampai di rumah tolong dibaca baik-baik brosur yang diberikan. Tolong beritahu ke orang tua bahwa SMK 1 Toli-Toli semua gratis untuk masuk, tidak dipungut biaya apapun dan tidak ada dibilang zonasi. Ya, kami tunggu Anda. Silakan tentukan pilihan Anda di 7 jurusan. Tepuk tangan dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. Foto di situ jadi. Kalian dulu aja, duduk.